Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melakukan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang standar pelayanan minimal ya untuk fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak. Ya, jadi ini adalah bagian dalam rangka untuk mendukung penilaian atau evaluasi kota layak anak. Ya, karena di salah satu itemnya itu kita diminta untuk bisa menyediakan peraturan yang terkait tentang fasilitas kesehatan yang ramah anak. Ya, nah memang aturan yang tersedia untuk uh, Vaskes ramah anak ini adalah terkait pelayanan ramah anak di puskesmas. Ya, nah tapi kalau kita gunakan standar seperti itu, ya ini uh, sangat memberatkan ya karena fasilitas pelayanan kesehatan ini kan bukan cuma puskesmas ya, tapi kita juga punya eh, puskesmas pembantu, kita punya pos kesehatan desa, kita punya Polindes, kemudian kita juga punya klinik-klinik ya, kemudian kita juga punya rumah sakit ya, kemudian kita juga punya praktek mandiri, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, makanya kita di sini berusaha untuk menyusun standar minimal, ya. Nah, memang diharapkan nanti pelaksanaan daripada peraturan ini akan kita laksanakan secara bertahap, ya. Nah, kenapa Raperbub ini diperlukan, ya? Jadi anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, mudah diakses, serta terlindungi dari kekerasan dan perlakuan yang salah, ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, eh, dunia ini sekarang berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi eh, orang-orang yang memang memerlukan. Contohnya misalnya disabilitas ya. Jadi kalau kita lihat di Google itu, kalau kita pernah jadi apa local guide ya, itu Google itu selalu menanyakan apakah di fasilitas ini disediakan sarana-sarana bagi orang yang disabilitas ya, baik itu tempat parkir, kemudian jalan yang landai ya, pintu yang khusus untuk disabilitas ya, nanti kalau bangunan bertingkat itu apakah disediakan lift apa tidak. Nah sekarang eh, anak pun juga demikian ya, bahkan apa harapannya ke depan fasilitas itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang ramah untuk anak ya. Nah itulah makanya eh, di Vaskes ini kita juga berusaha ya untuk bisa memberikan kenyamanan kepada anak itu dalam memberikan pelayanan, ya, menerima pelayanan. Nah, dari sekian banyak lembaga yang diminta untuk memberikan apa pelayanan kepada anak ya, Vaskes ini merupakan salah satu ya. Jadi kita berperan dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal, aturan yang ada itu eh, sebagian besar itu untuk puskesmas ya. Nah, ini kita berusaha untuk turunkan ke berbagai vaskes yang ada sehingga nanti bisa diadopsi ya. Nah, sehingga nanti eh, standar ini bisa berlaku untuk berbagai jenis fasilitas kesehatan. Nah, ini merupakan tindak lanjut Perda Kabupaten Kapuas nomor 7 tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak. Di mana di dalamnya juga mencantumkan bahwa dari sekian banyak pelayanan bagi anak itu adalah kesehatan. Ya. Nah, secara umum anak itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, non diskriminatif, ya,
dan juga menjaga martabat anak, ya. Nah, kita harapkan kita membuat standar minimal ini, ya. Ini harapannya tidak cuma puskesmas yang bisa menerapkan, tapi juga fasilitas yang ada di bawahnya. Makanya ini dibikin sesederhana mungkin, ya. Nah, kemudian fasilitas pelayanan kecil sekalipun, ya, baik itu Polindes, Poskesdes, ya, maupun Pustu, ya, maupun praktek mandiri, ya, itu diharapkan juga bisa memenuhi standar ini secara realistis dan terukur. Ya, maksudnya ini adalah standar, dan kita berusaha untuk memenuhinya walaupun secara bertahap, ya. Nah, kita harapkan peraturan ini bisa mendukung indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam Kabupaten Layak Anak, ya. Nah, ini landasan hukumnya, ya. Ini mungkin dibaca saja. Nah, di Kapuas kita yang sudah apa nih sudah ada aturannya, itu terkait masalah Perda Kabupaten Kapuas, ya, nomor 7 tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak. Nah, jadi maksud dari penyusunan draft Perbup ini adalah menjadi pedoman, ya, bagi pemerintah daerah, bagi dinas kesehatan, pimpinan fasilitas kesehatan, ya, baik itu mulai dari rumah sakit, puskesmas, pustu, puskesdas, polindes, ya, klinik-klinik yang ada, praktek mandiri, ya, kemudian juga tenaga medis atau tenaga kesehatan, ya, ini juga bagi mereka yang memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut, ya, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Yang juga kita ingatkan bahwa pelayanan kesehatan untuk anak, ya, itu kan juga melibatkan lintas sektor, ya. Misalnya kenapa kita juga mengundang dinas pendidikan, karena kan kita juga memberikan pelayanan kesehatan bagi anak di sekolah, ya, contohnya di kegiatan UKS, ya, atau kegiatan screening yang kita lakukan, atau kegiatan vaksinasi atau imunisasi yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian kenapa kita melibatkan juga dinas sosial, gitu? Karena kita kan juga memberikan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial, yang salah satunya juga bisa anak, ya. Nah, kan kita juga memberikan pelayanan kesehatan di LK, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ya, LKSA, ya, di panti-panti asuhan, ya. Nah, ini eh, menjadi kenapa lembaga terkait juga kita undang, ya. Nah, kalau terkait dengan masalah DP3 PPKB sudah jelas, ya, karena kita juga kerjasama terkait masalah penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin pelayanan yang aman, nyaman, bermutu, dan ramah anak, ya. Kemudian juga mencegah kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Nah, kemudian juga diharapkan peraturan bupati ini bisa memperkuat tata kelola, ya, memperkuat sumber daya manusia, memperbaiki sarana, ya. Nah, kemudian memperbaiki juga masalah pengaduan dan juga rujukan, ya. Dan juga ini mendukung indikator Kabupaten Layak Anak. Nah, ruang lingkup peraturan ini meliputi apa klasifikasi paskesnya, kemudian juga nanti ada standar minimalnya, kemudian hak-hak anak dan kewajiban penyelenggara, perlindungan anak, pengaduan dan rujukan, serta pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan ketentuan peralihan, ya. Dan nanti ini silakan diberikan masukan, ya. Nah, ini ada semacam klasifikasi sederhana, ya, dalam penerapannya. Kita lihat di sini
saling interaksi itu yang dia timbul ikut. Untuk kelompok A, ya ini adalah fasilitas yang ada di komunitas ya, baik itu Polindes, Puskesdes, Pustu, atau layanan dasar sejenis, ya misalnya kayak apa, eh, bisa di level mungkin nanti kalau di misalnya Posyandu yang memberikan pelayanan ILP, ya. Nah, kemudian nanti untuk fasilitas tingkat pertama itu masuk ke level puskesmas, klinik pratama, praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, misalnya praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat, atau klinik apa, klinik bersalin, ya, atau fasilitas jenis lainnya. Nah, kemudian untuk rujukan ini bisa rumah sakit, klinik utama, fasilitas layanan lanjutan lainnya, serta jejaring rujukan, ya. Nah, prinsipnya adalah standar minimal yang sama, berarti kewajiban dasarnya sama, tapi bentuk bentuk sarana atau infrastruktur dapat berbeda sesuai dengan skala fasilitasnya, ya. Nah, ini 7 standar yang diharapkan ya untuk bisa kita sepakati nanti di pembahasan ini. Pertama, komitmen kelembagaan, ya. Ada kebijakan internal, penanggung jawabnya, serta integrasi dalam tata kelola. Kemudian pelayanannya bersifat ramah anak, ya, tidak diskriminatif. Kemudian Ya. komunikasi yang disampaikan ini sesuai dengan usia, ya. Ketika memeriksa anak itu menjaga privasi Ya, lebih menyambut tadi mari. dan juga ada unsur pendampingan, ya. Nah, kemudian diharapkan sumber daya manusia ini peka anak, ya, Tetap tapi anak paham terjunjung. anak. Nah, itulah sebabnya nanti apa, semua petugas kesehatan ini diharapkan juga nanti bisa mengikuti BIMTEK Konvensi Hak Anak, ya. Nah, kemudian diharapkan petugas ini juga bisa memiliki komunikasi yang efektif, ya. Kemudian bisa melakukan deteksi kekerasan dan tahu harus merujuk kemana. Nah, kemudian terkait perlindungan, pengaduan dan rujukan, ya, ada mekanisme perlindungan. Kemudian fasilitas tersebut menyediakan media pengaduan. Jadi apa? Kita usahakan semua yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan itu tahu kalau mereka mau komplain, mau mengadu itu ke mana, ya, ke lapor kah, atau ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ya, atau ada kotak saran yang disediakan, gitu, ya. Ya mungkin paling sederhana mungkin kita bisa menyediakan apa, nomor pengaduan, ya, atau kita menyediakan media sosial untuk pengaduan, ya. Nah, bisa merujuk kepada kalau dinas kesehatan ya bisa pakai di websitenya dinas kesehatan, di situ juga bisa melaporkan pengaduan, ya. Nah, semua petugas kesehatan diharapkan untuk bisa mengetahui kalau mereka memiliki masalah terkait masalah anak, ya. Jika melayani anak itu tahu harus merujuk kemana, misalnya merujuk ke UPT PPA yang ada di DP3 PPKB, atau ini harus dirujuk ke puskesmas, ke spesialis anak, dan seterusnya. Nah, kemudian kita harapkan Paskes ini bisa menyediakan ya fasilitas yang aman, bersih, nyaman, menjaga privasi, ya, menyediakan media edukasi, ya, baik itu hanya berupa poster, ya, atau dia menyiapkan apa, media edukasi audiovisual, ya. Ada misalnya pojok laktasi, ya, tidak harus ruangan, ya. Kemudian menjaga masalah kebersihan, menjaga sarana sanitasi. Nah, makanya kan di Vaskes itu kalau kita membuka praktek saja, ya praktek pribadi, ya, atau praktek mandiri itu
itu harus ada WC-nya, gitu ya. Nah, kemudian harapannya fasilitas kesehatan ini mudah diakses ya, memberikan prioritas bagi kondisi khusus, misalnya mereka penderita atau penyandang disabilitas ya. Kemudian Vaskes diharapkan itu juga bisa menyediakan informasi yang mudah untuk dipahami. Dan kemudian terakhir harapannya adalah eh, dari aspek pencatatan dan pelaporan ini ya. Jadi kita memiliki Oi. data terkait pelayanan anak ya dengan data terpilah. Jadi terpilah itu bisa terpilah berdasarkan kategori umur ya dan juga bisa terpilah berdasarkan jenis kelamin ya. Kemudian juga kita lihat ada kasus-kasus khusus misalnya dan juga diharapkan ada laporan berkala. Nah, memang ini karena masih dalam tahapan awal ya. Kalau nanti ini disetujui, berarti nanti Dinas Kesehatan itu perlu nanti merumuskan formulir-formulir yang mungkin nanti harus disiapkan untuk laporan. Nah, hak anak ya, hak anak saat menerima pelayanan itu, anak berhak untuk mendapatkan pelayanan aman, bermutu dan non-diskriminatif ya. Kemudian didengar pendapatnya sesuai usia dan tingkat kematangan. Jadi memang kan kalau anaknya kecil masih belum bisa bicara ya orang tuanya yang mewakili. Tapi kalau anaknya sudah bisa ngomong kan, misalnya anak SMP, anak SMA itu bisa ditanyakan gitu apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian anak itu berhak menerima informasi yang mudah dipahami. Nah, ini jadi memang eh, petugas medis, ya petugas kesehatan ketika berkomunikasi dengan anak itu berusaha untuk mencari bahasa yang mudah dimengerti oleh anak kecil. Ya. Nah, kemudian anak berhak untuk mendapatkan perlindungan privasi dan kerahasiaan data kesehatan. Jadi memang ini sebenarnya berlaku untuk semua pasien ya. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang anak, ini juga dikhususkan. Nah, kemudian anak berhak untuk memperoleh pendampingan yang diperlukan. Jadi kalau memang anaknya masih tidak mampu untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, ya dia berhak didampingi ya oleh pendamping. Nah, kemudian anak berhak untuk menyampaikan keluhan, saran, atau pengaduan. Nah, itulah sebabnya Vaskes diharapkan untuk bisa menyediakan ya sarana-sarana yang mudah bagi anak untuk bisa melakukan pengaduan. Nah, kewajiban kita sebagai fasilitas kesehatan ini memenuhi seluruh standar minimal dalam peraturan Bupati ini, yang ini akan kita bicarakan ya. Nah, kemudian menjamin untuk tidak terjadi kekerasan, penelantaran, diskriminasi, atau perlakuan salah. Ya, nah itulah sebabnya ketika kita memberikan pelayanan ini, pelayanan segera diberikan ya tentang masalah administrasi bisa menyusul. Ya. Kemudian Vaskes mesti menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan yang berkaitan dengan anak. Ya, jadi ini sebenarnya berlaku tidak cuma untuk anak ya, tapi untuk semua. Makanya apa? Puskesmas ini diharapkan bisa ya paling tidak itu yang umum itu kan Google Review. Jadi kalau ada keluhan di Google Review itu kalau bisa direspon. Nah, cuma memang masalahnya tidak semua puskesmas ini memegang akun Google Map yang menitikkan tempat mereka gitu. Kemudian bila kasus ini di luar kewenangan daripada Vaskes yang bersangkutan, ya dirujuk ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kalau dia berada di Pustu, Puskesdas atau Pulindes, rujuknya ke Puskesmas, ya. Atau misalnya kalau dari Puskesmas atau dokter praktek mandiri atau tempat praktek mandiri lainnya, nah mereka bisa sesuai kewenangannya ya langsung merujuk ke rumah sakit, ya. Rumah sakit Kapuas kalau tidak bisa menangani bisa merujuk ke Sari Saleh, ya, ke Doris Silvanus, dan seterusnya. Nah, kemudian Vaskes
berkewajiban melindungi anak korban kekerasan dan anak dalam kondisi rentan. Ya, jadi kalau ada apa anak korban kekerasan ini, kita harus betul-betul tahu bagaimana untuk menyikapinya. Kalau dia memang memerlukan perlindungan, ya kita mesti lapor nanti ke UPT PPA, ya agar mungkin bisa nanti dimasukkan ke rumah aman, ya. Nah, kemudian melakukan pembinaan internal bagi tenaga dan petugas. Nah, ini tentu kewajiban dari para pemimpin fasilitas kesehatan ya dalam semua tingkatannya, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, ya, pustu mungkin yang kalau stafnya lebih dari satu, ya, klinik, ya. Nah, ini ada kewajiban untuk melakukan apa? Pembinaan. Nah, jadi Raperbub ini menegaskan bahwa setiap Vaskes wajib memiliki mekanisme perlindungan anak, ya. Kemudian diharapkan untuk bisa memiliki kanal pengaduan, ya, yang mudah diakses serta akses dan alur rujukan medis maupun sosial atau perlindungan, ya. Nah, dari aspek pencegahan ya, ada penataan perilaku petugas, ya, kemudian alur layanan dan lingkungan yang nyaman. Kemudian dari penerimaan laporan, ini bisa melalui petugas, atau nomor layanan, atau kotak saran, atau media digital, atau kanal yang lainnya, ya. Nah, kemudian penanganannya diharapkan juga bisa cepat, ya, kemudian aman, kemudian semuanya bersifat rahasia, terdokumentasi, ya, kemudian juga melibatkan pendamping bagi anak-anak yang memang memerlukan pendamping, ya. Nah, kemudian juga untuk rujukan lanjutan ini bisa ke fasilitas medis, ke psikolog, ya, atau kalau dia perlu rehabilitasi ke rehabilitasi atau lembaga perlindungan terkait. Jadi prinsip penanganan pengaduan di sini diharapkan bisa apa? Cepat, aman, menjaga kerahasiaan identitas anak, terdokumentasi serta terhubung dengan Oh iya, jajaran Mak. data Nah, sektor. ujungnya nih. Kemudian bagaimana dengan pembinaan, evaluasi, pendanaan dan masa transisi, ya. Nah, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan, ya. Dan Dinas Kesehatan ini memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi, ya. Nah, sosialisasi terhadap pelayanan kesehatan ramah anak di puskesmas ini sudah dilaksanakan, ya. Jadi sebagai tindak lanjut daripada sosialisasi tersebut, puskesmas diharapkan untuk bisa eh, mengajukan kesediaan dari puskesmasnya untuk menerapkan komponen pelayanan ramah anak di puskesmas, ya. Sejauh ini dari 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Kapuas ini baru 7 yang mengajukan kesediaan mereka, ya. Kemarin Pak Sekda, Pak Kepala Dinas ya sudah menyurati seluruh kepala puskesmas untuk meminta kesediaan mereka untuk eh, mengajukan diri, ya, untuk bisa atau untuk mau atau bersedia untuk menerapkan pelayanan ramah anak di puskesmas. Nah, memang itu tahapan yang harus dilalui ya dengan juknis yang baru. Nah, jadi nanti diingatkan kepada semua puskesmas yang masih bersedia ya. Nah, ini juga nanti akan membantu skor ya, karena ditanyakan di apa evaluasi kota layak anak ini berapa persen ya eh, fasilitas pelayanan kesehatan ini yang eh, terdaftar dalam surat keputusan Bupati terkait masalah Vaskes ramah anak ya atau pelayanan ramah anak di puskesmas. Ya, kita harapkan nanti semua bisa apa? Bisa masuk ya. Karena di tahun lalu itu kita menggunakan
SK dari Kepala Dinas, cuma tahunnya sudah lama ya, tahun 2023. Nah, untuk yang sekarang ini kita diharapkan bisa menyesuaikan dengan aturan yang baru ya. Jadi kita mesti memperbarui peraturan bupati tersebut atau SK Bupati. Nah, untuk BIMTEK ya terkait masalah hak anak ini mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan DP3 PPKB ya. Kemudian untuk asistensi ini juga nanti akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan ya, termasuk juga nanti supervisi serta penguatan kapasitas. Nah, untuk pemantauannya dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun ya. Ini mencakup komitmen untuk pelayanan, sumber daya manusia, sarana, aksesibilitas, ya, pengaduan, rujukan, serta pelaporan. Nah, untuk pelaporan dan pendanaan, ya, ini dilakukan secara bertahap, ya, berjenjang. Jadi pimpinan Vaskes yang melapor kepada Dinas Kesehatan, nah pendananya bisa bersumber dari APBD, operasional Vaskes, ya, misalnya dari dana BLUD, ya, bantuan pemerintah, kerjasama dengan pihak ketiga, atau sumber-sumber yang lain. Nah, nanti untuk ketentuan peralihan ya, Vaskes yang sudah beroperasi diberi waktu penyesuaian bertahap paling lama 2 tahun ya sejak Perbup ini diundangkan. Nah, ini nanti silakan dikritisi ya terkait masalah apa kemampuannya. Nah, kemudian nanti ini eh, lampiran dari instrumen ya. Cuman ini saya juga belum mengecek ini nanti dari aspek hukumnya apa nanti sudah memasukkan apa poin ini dalam pasal-pasal ya. Jadi untuk syarat mutlaknya ada komitmen atau kebijakan internal ini sederhana ya. Kemudian penanggung jawab ini bisa di SK-kan. Untuk mekanisme pengaduan ini tinggal disiapkan saja ya mau pakai nomor HP, mau pakai kotak dan lain sebagainya. Kemudian alur rujukan ini sudah bisa ditentukan ya secara berjenjang saya sampaikan tadi kalau dia adalah Pustu, Puskesdes, Polindes, maka jenjang rujukannya adalah ke Puskesmas. Kalau Puskesmas rujukan tentu ke Vaskes lanjutan ya. Kemudian upaya untuk menjaga privasi ini pun juga tidak perlu biaya ya artinya kalau pemeriksaan dengan anak itu betul-betul menjaga privasinya. Untuk pencatatan juga ini tidak perlu biaya ya artinya apa? Kita mungkin nanti cuma tinggal mendetailkan saja data-data yang kita catat ya. Mulai dari identitasnya, kemudian usianya, jenis kelaminnya, nah, ini juga sudah sudah memasukkan kategori data terpilah ya. Nah, nanti dari standar yang kita minta tersebut, kira-kira Vaskes ini apakah belum memenuhi standar minimal, sudah berkembang atau masuk dalam kategori maju, ya. Nanti dalam scoring ini ada apa? Skor indikatornya. Kalau 0 itu belum ada, 1 ada sebagian atau belum optimal, 2 itu ada berjalan dan terdokumentasi, ya. Nah, perlu diingatkan kepada Pusmas ya, kita sekarang untuk apa Puskesmas Kabupaten Kapuas sudah memiliki situs tersendiri yang mudah-mudahan ini adminnya sudah menginformasikan ke Puskesmas ya. Kalau belum nanti kita buatkan surat resmi. Jadi nanti masing-masing Puskesmas ini akan diberikan akun ya untuk eh, mengisi website resmi Puskesmas ya. Sehingga nanti kalau bisa semua kegiatan yang diberikan oleh Puskesmas itu bisa dipublikasikan ya sehingga nanti bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kita harapkan dari rapat ini ya kita bisa memastikan indikator wajib ini realistis untuk seluruh kelompok fasilitas. Artinya sampai level yang paling kecil pun bisa melaksanakannya ya.
Nah, kemudian diharapkan nanti kita bisa membedakan ya, mana yang wajib, mana yang bisa dilaksanakan secara bertahap, ya, mana yang sifatnya penguatan. Nah, kemudian kita harapkan nanti format pelaporannya bisa diperjelas, ya, instrumen penilaiannya pun juga sederhana, ya. Diharapkan juga nanti ada pembinaan ulang, ya. Nah, kemudian juga nanti diharapkan bisa mensinkronkan jejaring rujukan medis dan perlindungan anak lintas sektor. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita bisa bersama dengan eh, dinas pendidikan, ya, dinas sosial, DP3 PPKB terkait masalah ini. Nah, ini usulannya ya. Jadi mana ruang lingkup standar minimal yang benar-benar wajib untuk semua paskes, ya. Nah, kemudian ditegaskan terkait pembagian indikator wajib, indikator bertahap, dan indikator penguatan. Nah, kemudian terkait masalah kejelasan alur pengaduan, penanganan dugaan kekerasan, serta jejaring rujukan medis dan perlindungan anak. Ya, diharapkan juga nanti bisa ditetapkan mekanisme pembinaan, evaluasi tahunan, format laporan, dan penyesuaian 2 tahun. Ya. Nah, diharapkan ini juga bisa merupakan sinkronisasi ya dengan perda yang sudah ada dan kebutuhan implementasi lapangan di Kapuas. Ya. Oke, itu sebagai pengantar untuk rapat kita hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan ya. Ini untuk bahan-bahannya sudah saya share di chat ya, baik itu peraturannya, presentasi yang saya sampaikan tadi, serta daftar hadir. Oke, untuk pertama kita serahkan ke bagian hukum untuk masukannya. Silakan dari bagian hukum yang hadir. Ya, apa suara saya terdengar, Pak? Saya dengar Bu Anon. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Mohon izin kami dari bagian hukum terkait draft rancangan Raperbub standar minimal fasilitasi pelayanan kesehatan ramah anak. Mungkin ada beberapa koreksi dari kami terkait di dasar hukum mengingat di sini ada beberapa peraturan yang perlu diperbaharui, Pak. Ada beberapa peraturan yang terbaru, kemudian mohon ditambahkan lembaran Negara Republik Indonesianya untuk undang-undang dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesianya. Kemudian untuk PP-nya juga, Kepres, Permen, dan Perda ini tambahan lembaran daerah Kabupaten Kapuasnya mungkin mungkin bisa dilengkapi lagi, Pak. Nanti Di kami dasar carikan ininya bahannya. kemudian mungkin langsung diperbaiki saja, Pak, untuk penulisan tidak dibuat ya, Pak. Tidak ditebalkan baik dari Ya, judul maupun memutuskan maupun pasal. oke. Selanjutnya di sini ada menyebutkan Dinas Kesehatan di pasal satu sudah ya Pak ya, sudah dimasukkan. Kemudian mungkin isi pasalnya ini sifatnya teknis semua. Mungkin kami di sini menanggapi terkait penjelasan Pak ya, di dalam Raperbub ini ada ketentuan penjelasan. Nah, di dalam penjelasan ini kan mengatur pertama itu ketentuan umum, penjelasan umum. Penjelasan umum itu sifatnya berisi mengenai latar belakang dari pembentukan, tujuan
Tujuan dari pembentukan Raperbup. Biasanya kalau penjelasan ini kita di Raperda saja, Pak. Jarang ada di Raperbup. Cuma Atau dihapus saja? kalau memang dibutuhkan untuk dilakukan penjelasan, nggak apa-apa saja, Pak. Kalau memang Hmm. dibutuhkan adanya penjelasan, karena kan fungsi dari penjelasan ini kan untuk Kalau ada yang tidak jelas. dia fungsinya untuk mencegah multitafsir, Pak. Multitafsir dari ketentuan di pasal-pasal yang diatur. Hmm. Jadi perlu dijelaskan lagi. Nah, kemudian untuk eh, menjabarkan kembali dari isi dari pasal, cuma dia tidak boleh menambah norma dari pasal tersebut dan tidak boleh menambah dari ketentuan yang ada di pasal tersebut. Dia cuma menjelaskan dari apa sih sebenarnya yang kurang jelas di dalam pasal tersebut. Nah, di sini ada kami periksa di pasal ini penjelasan Pak ya. Pasal berapa? Penjelasan pasal sebentar tadi ada. Pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1 di sini bunyinya ini seperti menambah norma baru, Pak. Mekanisme pengaduan harus mudah digunakan. Harus harus kalau kalimat harus nih kan norma nih, Pak. Nah, Bukan mau diganti menjelaskan. sama apa Bu bahasanya? eh Sebaiknya. di dalam raperda ini apakah memang mau memasukkan semacam keharusan untuk memudahkan mekanisme pengaduan ini atau tidak, Pak? Ya kan idealnya saya contohkan tadi itu Mbak apa? Misalnya bisa disediakan ya memang tergantung ke vaskes yang bisanya kan tadi Mbak bisa misalnya pakai kotak atau mau pakai nomor HP Mm-mm. atau kok terserah aja. Cuma memang intinya dia itu mudah ini Harus apa? mudah, harus Ya mudah digunakan oleh anak. Nah, ya. kalau mau ini Pak, ini bisa masuk bunyi yang di sini bisa dimasukkan di pasal. Kemudian di di penjelasannya nanti dibunyikan seperti apa contohnya, seperti yang kata Bapak tadi kan. Bentuknya seperti apa? Tapi memang kalau bentuk Pak kita nggak membatasi karena nanti khawatirnya kalau cuma begitu saja gitu ininya. Mm-mm. Cuma kan yang Atau jelas diganti harus aja Mbak kali kata harusnya, sebaiknya. enggak, jangan. Dia harus menjabarkan apa yang ada di pasal itu, Pak. Hmm. Ini kan seperti ada norma baru nih, Pak. Bunyi pasal yang ini. Coba saya cek lagi ya pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1. Petugas. Pengaduan ramah anak dapat dilakukan melalui petugas. Nah, itu kan contoh-contohnya sudah ada Mbak. Sudah ada, ya. Berarti kan tidak Hmm. perlu ada lagi kan di penjelasan bentuknya seperti apa. Nah, di ayat 2 pengaduan harus ditangani secara cepat, aman, dan menjaga kerahasiaan. Nah, kalau dirasa ayat 1 ini memudahkan untuk sarana pengaduan, tidak perlu lagi Pak dibunyikan di penjelasan. Oh gitu, berarti dikosongkan Heeh. aja ya. Ya, cukup jelas saja. Kalau dirasa ini cukup jelas, kecuali misalkan ini Bapak mau menjabarkan lagi petugas penerima pengaduan itu apa, boleh nanti di penjelasan. Oh gitu. Atau misalkan nomor layanannya seperti apa, boleh nanti di penjelasan. Cuma nanti kalau dibunyikan di penjelasan, nanti dia terkunci. Kalau mau merubah, nanti harus merubah perbuk. Ya contohnya kayak kemarin itu Mbak, kayak media digital itu di Barimba itu dia siapkan ini apa? Mm. Ada memang layar di depan ini, di depan Mm. counter petugas loket. Nah gitu. Mm-mm. Jadi memang mudah anak-anak itu untuk Ya, mengaksesnya gitu. heeh. Berarti kan sarananya itu kan bebas aja bentuknya seperti apa. Nah, Yang memang penting ya. idealnya sarananya juga ini mudah digunakan, Mbak, ininya.
Misalnya kayak nomor layanan itu mudah digunakan tuh misalnya ketika anaknya misalnya nunggu atau berada di mana mudah melihatnya gitu. Ya, di ketentuan huruf E kan juga ada nih cara lain yang mudah diakses sesuai kemampuan fasilitas. Ini sepertinya bunyi huruf E Cukup yang aja ya. sudah mewakilkan yang di penjelasan tadi. Oke, Cara berarti ini lain kita yang ganti aja jadi cukup jelas ya. jelas saja. Nah, itu sama ini akhirnya saya membahas yang di penjelasan ya, Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Heeh. Karena format penjelasan tuh dia menjelaskan agar bunyi pasal itu tidak menimbulkan multitafsir. Kemudian di pasal 6 penjelasan ayat 2. Pasal Penjelasan, 6, Di penjelasan Pak ya, penjelasan ayat 2. pasal 6-nya. Ya, enggak di penjelasan. Bagian penjelasan Pak, pasal 6. Pasal 6 Ya, jenis fasilitas ayat 2. mengikuti rumusan minimal dalam perda. Ini perda yang mana ya Pak? Tidak disebutkan perda yang mana. Pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 di bagian penjelasan. Oh, ini Ada apa? membunyikan rumusan di perda. Perdanya ini perda tentang apa ya Pak? Ini KTR, apa nih? Kota layak anak. Kota layak anak. Ada rumusan minimalnya atau tidak di dalam perdanya? Soalnya di sini dibunyikan mengikuti rumusan minimal dalam perda. Mungkin dicek dulu sih Pak. Ya, terus lihat lagi Mbak ininya. Ah, ah. Dicek dulu apakah memang ada dibunyikan di dalam perda tersebut. Jenis fasilitas mengikuti rumusan minimal dalam peraturan daerah nomor berapa tentang sama yang ayat satunya juga Pak dibunyikan tentangnya. Oke, nanti kita cek. Nah, kemudian di ayat tiganya juga. Nah, di ayat 3 ini dia harusnya kan menjelaskan Pak bunyinya di penjelasan kalau kalimat seperti ketentuan ini memberi ruang. Sebentar nih ayat 3. Sebenarnya kalau memang cukup jelas, Pak, dibunyikan saja cukup jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Karena ini bahkan ini apa yang dicontohkan di sini kan ini tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan Mm-mm. rumah sakit. Nah, Mm. ini apa eh, bentuk-bentuk vaskes itu kan macam-macam, Mbak. Mm-mm. Bukan cuma ini saja. Mm-mm. Ya. Nah, jadi nanti untuk yang selain daripada ini, nah gitu. Jadi kemarin dikatakan ya, selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, standar minimal dalam perbub ini dapat diterapkan pada fasilitas pelayanan lain sesuai karakteristik layanan dan kewenangannya. Nah, ketentuan ini yang di penjelasan ini memberi ruang agar standar ini dapat diterapkan pada fasilitas lain yang memberi pelayanan kesehatan kepada anak. Maksudnya yang di luar dari yang ada ini juga diharapkan juga bisa menerapkan standar ini. Nah, ini karena tidak disebutkan semuanya, jadi silakan disesuaikan dengan karakteristiknya. Oh, berarti gini aja, Pak, mungkin diperbaikan kalimat, Pak. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2, bagaimana pada ayat 2. Yang di penjelasan, Pak ya. Sebagaimana Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Memberkati orang lain. ada ayat 2, Ini memberikan ruang. Ini memberikan ruang agar tuh di delete saja, Pak.
ini memberikan ruang agar tuh di delete. Sudah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Agarnya dihapus, Pak. Nah, sudah sampai situ, Pak. Ini kan maksudnya. Tapi ini kan kata-katanya nggak ini Mbak, apa nih nggak nyambung nih. Dia maksudnya untuk selain yang di atas tuh kan. Ketentuan selain. Selain ya. Selain yang di ayat 2 ya. Selain jenis fasilitas yang di ayat 2 kan maksudnya. Ya, Oh, berarti setelah ketentuan itu, ketentuan selain jenis fasilitas sebagai dimaksud ayat 2. Nah, setelah ketentuan tuh Pak mungkin ditambah bunyi selain jenis fasilitas. mm-mm. Sepertinya sama bunyinya Pak dengan yang di ayat 3. Ya kan? Ya maksudnya ya di penjelasan itu maksudnya ayat 3 ini kan kalau kita apa kembalikan di awal itu Mbak, jadi kalaupun dianggap ini apa nih, ini cuma mengatakan saja bahwa yang maksudnya ayat 3 ini untuk memudahkan gitu. Fasilitas yang lain itu untuk menerapkan standar ini gitu maksudnya. Hanya menjelaskan aja. Tapi kalau dinilai cukup jelas kita tulis saja Mbak, cukup jelas. Iya, itu kan maksudnya untuk di ayat 3 ini kan untuk mempermudah ini kan maksudnya. Hmm, Kalau misalkan cukup jelas saja sih Pak. tidak apa-apa. Mhm. Maksudnya kan tujuan jadi adanya muncul ayat 3 ini kan untuk memudahkan standar minimal ini kan. Ya, biar bisa Maksudnya. diterapkan. Kita bilang cukup jelas juga nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, yang lain apa Mbak? Yang ayat 2 tadi dicek kembali Pak ya, Ya, peraturannya tadi. Ya, oke. Terus di pasal 8 ayat 1 yang dimaksud dengan ditambah kalimat dengan, kata dengan. yang Sudah Pak? dimaksud dengan ya. Ya, kemudian ayat 2 rasa secara profesional. Jangan dibunyikan perasa, Pak. Apa? Kalau frasa itu kan lebih dari kata. Kalau dia sudah ada Ya, dua kata, itu kita menyebutnya frasa. Atau apa Mbak cuma ini secara kan hukum? cuma ini kan eh, peraturan, Pak. Maksudnya tuh jangan ada tulisan perasa kayak gitu. Apakah langsung sebentar lah secara profesional. Jadi pokoknya kau. Pokoknya kau hendak mijik dibikin. Kau peluang. Atau gini, Yang kue. atau perasanya dihapus, terus secara profesional, secara profesional, Proporsional itu Mbak. proporsional. Proporsional itu maksudnya kalau apa nih eh, eh, fasilitasnya misalnya kayak Polindes, ya berarti nanti jenis fasilitasnya jangan banyak-banyak yang diminta gitu. Misalnya kemudian untuk yang misalnya untuk Poskesdes jenis layanannya juga harus jangan semua apa nih semua layanan diminta dari mereka sesuaikan dengan jumlah ininya. Jangan jumlah tenaga, jumlah sarana. Nah itu maksudnya secara proporsional artinya
Kalau dia puskesmas ya boleh diminta macam-macam. Tapi kalau dia yang lebih kecil, nah itu jangan diminta lebih apa? Jangan sampai memberatkan. Makanya ini kan apa? Secara proporsional ini agar fasilitas kecil tidak dibebani kewajiban fisik yang hanya realistis diterapkan pada fasilitas yang lebih besar. Nah, gitu. Misalnya kalau Dia kita minta misalnya di apa? Di Polindes harus menyediakan misalnya apa? Kursi roda ya susah mungkin. Kursi roda mungkin hanya bisa di puskesmas atau rumah sakit ya gitu-gitu ininya proporsionalnya. maksudnya di sini kan nih di ketentuan penjelasan, Pak. Maksudnya ini apakah mau menjelaskan proporsional itu seperti apa atau bagaimana, Pak? Jadi ada muncul di penjelasan. Ya, maksudnya profesional ini menjelaskan bahwa untuk masing-masing fasilitas itu betul-betul bisa ini, bisa apa? eh, Maksudnya kata-kata profesional ini mengharapkan agar untuk masing-masing fasilitas itu dibebani tidak lebih besar daripada kemampuannya. Itu aja sih yang ingin dijelaskan. Tidak dibebani kewajiban fisik yang hanya realistis diterapkan pada fasilitas lebih besar. Ya, Secara proporsional, ya sudah coba seperti ini aja dulu, Pak. Cuma perasaannya dihapus ya, Pak ya. Perasaannya dihapus. tapi frasa itu jadi nggak saya bilang tadi kalau kalau dia satu kata, ini depannya saya kasih Mm-mm. kata. Tapi Mm-mm. kalau dia sudah dua kata, Mbak, itu namanya frasa. Atau gini saja yang dimaksud dengan secara profesional itu. Oh, bisa. Cuma kalau itu harusnya penjelasan sih, Pak. Kalau yang dimaksud, ya kan? Seperti yang ini yang standar Kayaknya minimal emang yang bukan sekarang. penjelasan. Ini bukan penjelasan kan? Ketentuan saja, Pak. Kalau mau ketentuan, ganti ketentuan. Tentuan. Ketentuan ya, ketentuan. Nah, mungkin itu saja dulu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, ini pasal 9 diterapkan secara sistematik. Ini ini pasal 9, Pak. Ini kan ada bunyi huruf A sampai huruf G. Nanti ditulisnya huruf A apa, huruf B apa. Dirinci satu-satu, Pak. Maksudnya, Dia jangan langsung dibunyikan huruf A sampai huruf G. Dia dijabarkan satu-satu huruf A apa, huruf B apa cukup jelas. Misalkan huruf C cukup jelas. oh masing-masing. Masing-masing. Oke. Nah, sama juga yang lain juga, Pak. Ini seperti ini contohnya nih yang di pasal 10. Ini ada contohnya di pasal 10. Oh Oke, ya. Pak. Ya. Oke. Selanjutnya pasal 11 huruf C yang dimaksud privasi termasuk saat amnes. Pasal 11 sebentar. Berarti yang D sampai F ini juga masing-masing ya? Iya, masing-masing, Pak. Nanti Yang lah pasal diperbaiki. 11 huruf C. Pasal berapa? Sebentar mana tadi lah. Pasal yang privasi tadi ayat ya ayat huruf C ya. Hmm. Penghormatan terhadap privasi. Privasi ini maksudnya yang dimaksud dengan privasi di sini kan atau seperti apa, Pak? Jadi kayak apa? Kalau meriksa itu Mbak, contohnya gini aja apa? eh, Kalau orang lagi mau membicarakan hal yang sensitif ya misalnya kayak apa?
Kalau anak ini agak susah saya contohnya. Contohnya kalau orang dewasa ya, dia mau Mm-mm. menceritakan tentang penyakit menular seksual. Nah, dia ingin kalau pas dia lagi ngomong itu nggak ada yang dengar Mbak yang lain. Termasuk mungkin Mm-mm. nggak boleh didengar misalnya sama perawat. Mm-mm. Mm-mm. Berarti ini Nah, masuk yang cuma kategori dia A. berdua sama dokternya. Nah, itu contoh Ya. privacy. Berarti ini masuk kategori yang ini ya, anamnesis, pemeriksaan, An- tindakan Anamnesis konseling. itu ini apa nih? Dokternya nanya-nanya sama pasiennya itu anamnesis. Oh ya, mungkin ini Pak mungkin diperbaiki Bahasa sedikit Indonesia kan kalimatnya. ya. Bahasa Indonesia ya? Atau bahasa Latin? Ini Keluar. sudah jadi, nah cuma emang apa ya? Kalau bahasa Latin itu dimiringkan Pak. Oh Bisa aja gitu. menggunakan bahasa Latin cuma dicetak miring. Ya, Nah, mungkin perbaikan kata yang dimaksud dengan privasi, yang dimaksud dengan privasi. bukan privasinya, Mbak. Jadi privacy itu bisa dilakukan saat dia lagi tanya jawab. Nah, Oh kalau gini aja privacy Pak. saat pemeriksaan itu, Mm-mm, waktu mm-mm, diperiksa itu pakai tirai. mm-mm, mm-mm. Berarti Nah, gini, eh ketentuan privasi, ntar, privasi, privasi dilakukan ya, privasi dilakukan pada saat ini, maksudnya gitu kan? ya betul. Nah, Nah, jadi mungkin dihapus saat saja Pak. anamnesis, saat pemeriksaan, saat tindakan, dan saat konseling itu Mm-mm. harus Nah, menjaga privasi. Nah, itu bahasanya apa? Malum lah, ini kan yang nyusunnya ini nggak ngerti bahasa hukum nih, jadi apa bahasa pasnya, Mbak? Berapa apa? Terus Gajah. Terus satu sambal loh. Nah, lawan es memang. Jadi 10 loh. Infus berapa loh? Jadi ban. Buah Ainun terlempar kah? Oh ya, terlempar nih kayaknya ya. Atau ada yang nelpon nih biasanya nih. kelempar kali Pak. Ya, oh ini kata Bu Ainun di kantornya mati lampu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu bagian hukum selesai, kira-kira ada yang memberi masukan terhadap apa yang sedang kita bahas? Izin Pak, Elvina dari rumah sakit Pak. Ya, silakan Bu Elvina, apa masukannya? Begini Pak, untuk fasilitas misalnya untuk tempat bermain anak, untuk fasilitas kesehatan tentu saja sangat berbeda dengan kantor-kantor lainnya. Seperti kami di rumah sakit kan kita ketahui bahwa ada peraturan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan berkunjung untuk ke rumah sakit kecuali ini pasien anak. Jadi diutamakan untuk ruang bermain anak itu kami utamakan untuk pasien-pasien anak yang sakit, Pak. Nah, kemudian Ini bahas pasal berapa? ini tidak ada dalam pasal, Pak. Karena kan kalau Oh, untuk nggak yang ada. ini dikhususkan untuk semua pasien, untuk semua anak. Nah, kalau bisa tuh ada kekhususan sendiri untuk pasien-pasien anak yang dirawat yang sakit, Pak. Kalau di rumah sakit itu kan di ruang rawat inap anak ini di ruang Dahlia mereka punya dulu ruang bermain anak karena kemarin tuh sedang waktu COVID direhab dan ruang anak itu pindah dan sekarang dikembalikan lagi dan kami akan merencanakan akan membuat lagi di situ ruang bermain anak hanya untuk pasien-pasien saja, pasien-pasien yang dirawat di situ. Juga di ruang klinik anak kami sudah sediakan tempat bermain anak walaupun di pojok-pojok tapi sudah ada disiapkan. Tapi karena masih rehab ini gedung pavilionnya jadi nanti kalau sudah selesai akan kami siapkan lagi di pojok. Tapi kami rencanakan itu kemarin untuk ruang klinik anak itu berada di lantai 2 karena sudah ada lift tersedia. Jadi posisi klinik anak itu berdekatan dengan klinik gigi dan mulut. Jadi kan biasanya untuk klinik gigi dan mulut ada juga pasien-pasien anak. Jadi nanti di ruang tunggunya nanti ada di pojoknya akan kami buatkan tempat bermain yang sederhana untuk pasien-pasien yang menunggu, pasien-pasien anak yang menunggu di klinik gigi dan mulut dan klinik anak. Karena kenapa sampai kita khususkan kepada pasien anak? Karena kan sudah ada aturan itu, anak-anak di bawah 12 tahun dalam kondisi sehat tidak boleh masuk berkunjung ke rumah sakit. Karena kita harus mengutamakan juga Pak beberapa aspek yang sangat penting. Pertama, aspeknya tentang pasien safety atau tentang keselamatan pasien dan aspek tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi secara ketat. Ya. Itu saja Pak, masukan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elvina. Nah, jadi memang kalau kita lihat di apa di Perbub ini ya, jadi kalau kita lihat di Nah, jadi ini terkait masalah sarana ya. Jadi kita yang diharapkan sebenarnya pertama lingkungan pelayanan yang aman, bersih dan nyaman bagi anak. Nah, ini kan terserah kita ya. Jadi memang ini eh, sengaja dibikin umum-umum ya, biar nggak terlalu merepotkan. Kedua, ruang sudut atau pengaturan pelayanan yang memungkinkan privasi anak saat anamnesis, pemeriksaan dan atau konseling. Nah, ini artinya tadi menjaga kerahasiaan ya. Ini bukan kerahasiaan aja, privasi itu artinya dia itu nggak terpapar oleh pandangan orang lain atau tidak dengar oleh orang lain ya. Nah, kemudian tersedianya informasi atau media edukasi kesehatan anak yang layak anak, yang mungkin berupa gambar-gambar ya. Kalaupun kita bikin leaflet itu lebih banyak gambarnya, kemudian tulisannya besar-besar ya. Nah, kemudian dukungan terhadap pemberian ASI melalui penjaminan ruang laktasi atau fasilitas menyusui sesuai jenis dan kemampuan fasilitas. Nah, ini yang menarik nih kan, kayak Polindes, Kosusdes itu cukup misalnya dia menyediakan tempat di pojokan kalau ibu-ibu mau menyusui gitu ya.
Nah, jadi ini sengaja dibuat umum ya agar mudah bagi yang kecil-kecil ini untuk melaksanakan. Tapi memang kalau besar-besar ya memang idealnya apa bisa lebih baik ya. Makanya ini tidak mengunci ya. Terima kasih Bu Elpina. Silakan dari yang lain. Sama Pak, makasih Pak. Izin Mbak Jumatil. Ya silakan Pak Ibni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masukan Pak Jumatil, Ya silakan. karena saya baru lulus di S2 Hukum. Harus itu kan perbub ya Pak Jumatil. Ya. Oke. Biasanya kalau perbub itu nanti kan saran aja sih biasanya ada naskah akademiknya dulu Pak, supaya nanti memang produknya itu kan karena dia bikin norma baru hukum, biasanya itu kan berlaku global. Tadi kan saya dengar tuh kan ada kan untuk yang puskesdes dengan yang agak fasilitas besar agak beda. Seharusnya memang nggak beda Pak, karena dia norma baru hukum, harusnya dia sama, jadi sifatnya universal. Nanti kalau memang di lapangan itu tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya alam atau keuangan misalnya, itu nanti itu akan menjadi masukan nanti ke pemerintah daerah ataupun nanti ke dinas kesehatan, bagaimana itu biasanya ideal sesuai dengan norma yang akan dibentuk seperti itu Pak. Jadi mungkin ulun ngasih saran itu saja, mungkin naskah akademiknya dulu yang kita buat dulu, karena nanti kita akan mencari norma-norma untuk sana sehingga itu bisa dilaksanakan. Kalau memang itu contoh aja gini Pak, kalau untuk Undang-Undang Nomor 17 ya untuk pelayanan kesehatan, seharusnya memang Pustu itu standarnya ya seperti ini sebenarnya. Tapi kan di lapangan memang ada yang tidak ada seperti itu. Tapi itu tidak menjadi sesuatu masalah juga bagi kita. Artinya kita nggak kena juga sebenarnya, karena memang ada hambatan-hambatan yang tidak bisa kita laksanakan karena sesuatu dan lain hal. Mungkin itu saja Pak untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibni. Oh, kata bagian hukum kalau untuk perbub ini bentuknya adalah penjelasan ya. Jadi penjelasan itu sebenarnya di sini kita sudah ada ini ya juga nih apa rancangan penjelasannya ya. Nanti saya share. Izin Pak, apa suara Oh, saya ini ada terdengar? masuk lagi nih Bu Ainun. Iya, Silakan Bu Ainun. izin ini. Saya lewat handphone saja Pak, nih mati lampu kebetulan di kantor kami. Mati listrik. Ya, melanjutkan yang tadi Pak. Tadi sudah sampai pasal 11 Bu ya Pak. Ainun nih tadi ada masukan dari Pak Ibni katanya Ya, untuk naskah akademik. Oh iya kan? ya, Lu ora. ya Pak. Gimana Pak? Tadi Pak Ibni bilang ini mesti ada naskah akademiknya. Saya mau menjelaskan kalau dari bagian hukum mintanya itu cukup penjelasan. Nah, mungkin dari Bu Ainun bisa menjelaskan kali? Kalau memang dirasa perlu ada naskah akademik, bisa dibuat naskah akademiknya Pak. Kalau Oh, memang nggak cukup cukup di dengan penjelasan ada. penjelasan, kalau misalkan di penjelasan sudah cukup mewakilkan, cukup dengan penjelasan juga bisa Pak. Oh, gitu. Kalau naskah akademik itu kan semacam ada kajian tuh, ada kajian secara akademis. Dia harus ke lapangan juga. Kalau memang dirasa perlu harus ada naskah akademik, boleh dengan naskah akademik. Gitu. Ah, ah. Cuma naskah akademik itu bisa internal apa mesti pihak ketiga? Hmm, dia tergantung ininya sih Pak, tergantung materi muatan yang mau diatur. Jadi apa JTK? Dia terkait apa sih? Terkait ini ya Pak? Terkait yang harus ke lapangan ini seperti apa ya? Enggak, tadi Pak Ibni mengusulkan kalau bisa apa yang namanya norma itu berlaku untuk semua
fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga nanti kalau dia tidak terpenuhi, itu ada tuntutan atau harapan kepada pemerintah daerah itu untuk menyediakannya gitu, Mbak, kata beliau. Cuma cuma dia bukan sanksi kan? Bukan sanksi. Gimana, Pak Ibni? Bukan sih, Pak. Kalau sanksi nanti kan dia kenanya kita di Pemda. Kita sendiri, kita yang membuat aturan, kita sendiri nanti yang kena sanksi. Silakan, Sanksinya Pak itu Ibni. juga bentuknya seperti apa? Eh, kalau kalau menurut saya sih bukan sanksi sih, Pak, karena ini kan perbub ya. Beda dengan perda ya. Biasanya kalau Iya. perda itu kan yang ada sanksinya kan di perda biasanya. Iya, kalau Karena sanksi ini harus di Perda. Tidak bisa di ya Perbup. kalau di perbub ini kan cuma aturan norma aja yang kita buat untuk sesuatu. Tadi kan Pak Jumatil kan maunya ini ada pembagi nih antara yang puskesmas dengan pustu beda. Kalau bisa saya bilang karena ini norma itu harusnya universal kan, berlaku untuk semua. Nanti kalau memang itu tidak lengkap, nah itu nanti tanggung jawab kita sebagai mungkin dinas kesehatan ya, perwakilan OPD dari Pemda itu untuk melengkapi, misalnya untuk anak, tempat bermain anak mungkin ya tidak sebesar kalau di rumah sakit misalnya 6x6, mungkin di pustu ini mungkin 2x2 lah, seperti itu. Yang penting kan ada unsur-unsurnya. Tapi bukan sanksi sih, Mbak Ya. Bu. Iya. Ya, betul Pak. Ini kan berarti kan kita mau mengatur agar ada semacam tanggung jawabnya langsung ya, langsung dirinci di Perbubnya. Karena kalau sudah dirinci di Perbub kan mau tidak mau harus segera dilaksanakan. Gitu kan? Betul, betul. Ya, Dan betul. dasar hukumnya kan lebih kuat kalau diatur di Perbub daripada diatur dengan keputusan. Gitu kan? Bisa aja Pak nanti Betul, kalau mau dirumuskan lagi di dalam pasalnya, langsung lebih terincinya bisa di dalam klausal pasal Pak, bukan di penjelasan. Karena dia kan norma nih, Oh ya, bukan dari betul. bukan menjelaskan dari norma. Ya, Dia membentuk norma baru, jadi harus dimasukkan di dalam pasal, di dalam batang tubuh. ya betul, gini. Makanya saya tadi Ya. ke Pak Jumatil menyarankan, Pak, kalau mau bagus lagi, saya bilang kalau bisa ada naskah akademiknya biar nanti norma ini memang diangkat berdasarkan sesuatu yang kita kajian, ya. Iya, gitu. Ya. Itu aja saran saya, Bu. Ya. Salam buat Made, Ya, Bu. bagus Pak. Ya, iya Pak. Bagus Pak sarannya Pak. Kalau memang dirasa harus ada kajian lebih mendalam lagi, bisa dibuatlah semacam naskah akademiknya. Cuma kalau untuk penyusunan naskah akademiknya kan perlu waktu nih. Nah, itu tergantung dari Dinas Kesehatan atau DP3 KB kesiapannya seperti apa. Kalau memang mau cepat, biasanya dengan penjelasan. Cuma kalau memang mau harus ada naskah akademik, kajian secara akademisi lagi, bisa Pak. Nanti dibuat lagi naskah akademiknya. Mungkin itu saja Pak. Nah, kalau memang mau membuat norma di batang tubuh jangan di penjelasan. Kalau di penjelasan ini kan dia menjelaskan apa yang ada di dalam pasal di batang tubuh. Mungkin itu Pak Jumantil. Kalau memang Oke, ada untuk saran teman-teman yang masukan mau melihat dari ini ya. dasar penyusunannya ini saya sudah share di chat itu penjelasannya. Nah, ini penjelasan sesuai template-nya punya punya bagian hukum ya. Nanti silakan dibaca-baca dan diberikan masukan. Cuma izin Pak kalau memang mau ada semacam kajian secara ilmiah, kajian secara akademik, bisa dengan naskah akademik. Kalau memang dirasa perlu. Ya. Nanti kita serahkan sama DP3 PPKB nanti. Kalau kami sih nggak sanggup untuk saat ini karena masih yang lain lagi masih ngantri nih Pak. Ini apa nih? Masih ada 7 lagi yang mesti kami selesaikan. Iya Pak. Nah, ini tadi mohon izin saya meneruskan yang tadi Pak ya. Sekarang kita ayat berapa? Pasal berapa? Tadi sampai pasal 8. Pasal 9 sudah. Pasal 13 nanti dijabarkan Pak ya. Per huruf.
Pasal pasal Oh ya, pasal 13 ya. sama pasal 16 juga, Oke, nanti yang pasal kayak gitu kita nanti 15, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, Oke. pasal Oke. 19, Mm-mm. pasal 20 tadi sudah Pak ya. Pasal 20 tadi sudah. Pasal 21 juga Pak. Pasal 21 ini kan ayat nih, Ya. dijabarkan juga. Mm. Pasal 22, pasal 23, 24, 24, 25, 25. 25, 27. Nah, 27. Pasal 27 ini, pasal 27 ini kan ketentuan penutup mengenai pengaturan instrumen penilaian dan segala macamnya nih Pak. Ini kan maunya ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. Mm-mm. Di bunyi lampiran, ini sepertinya ini untuk format yang di pasal 27 ya. Format penilaian yang di pasal 27. Yang di lampiran 1. Ya, Itu ya Pak. ya. Cuma ini Nah, belum ada ininya Mbak ya, kata-kata pasalnya ya. cuma isi lampiran ini maksudnya untuk merujuk ke pasal 27 kan? Salah Substansinya. satunya, ya. Ini kan ada penilaian nih Mbak, instrumen Ya, penilaian. Mm. masuknya kan di huruf A nih, instrumen penilaian. Indikator Mm-mm. teknis, format pelaporan. Di dalam lampiran itu juga kan semua Pak. Ya, Nah, cuma di dalam pasal 27 di penjelasan, bunyinya delegasi kepada Dinas Kesehatan dimaksudkan agar indikator teknis, format penilaian, format laporan, dan tata cara pembinaan diatur lebih rinci tanpa harus mengubah perbuk. Nah, diatur lebih rinci. Berarti kan ini diaturnya di perbuk. Kalau memang sudah masuk di perbuk harus merubah perbuk, Pak. Cuma kan bunyinya ini diatur di peraturan kepala dinas. Cuma Bapak lah ini kan maksudnya masuk. Mbak tanpa harus mengubah peraturan PEBUK. Mm-mm. Eh, Cuma kan ini bunyinya diatur oleh kepala dinas. Cuma di dalam Ya, perbuk ini ada juga menyebutkan di lampiran. Di lampiran berarti kan masuk di dalam perbuk nih. Format oh penilaiannya. gitu ya. Oke, dilepas jadi kalau gitu. Kalau memang konsisten ini Lampirannya dilepas diatur, saja Mbak. kalau memang konsisten diatur di peraturan kepala dinas, jangan dimasukin di perbuk. Ya, dilepas seperti kemarin aja ya. Kalau misalkan kalau mau merubah, Bapak harus merubah perbuk karena Ya, dia masuk di perbuk. Heeh. oke kita lepas seperti kemarin aja ya Mbak ya. Ya, berarti di ketentuan penjelasannya bunyikan cukup jelas saja, Pak. Pasal 27 penjelasan. Ya, Kecuali Bapak mau menjabarkan huruf A itu seperti apa maksudnya dari instrumen penilaian itu apa. Kemudian indikator teknis per jenis fasilitas pelayanan kesehatan apa itu boleh nanti dimasukkan di penjelasan. Cuma kalau memang tidak dirasa tidak diperlukan ada penjelasan, cukup jelas saja, Pak. Pasal 27. oke berarti seperti tadi aja ya. A sampai E ini dibikin Mm-mm. cukup jelas gitu ya. Ya, cuma kalau memang harus ada yang dijelaskan, nggak apa-apa dimasukkan, Pak. Enggak, tapi kan penjelasannya tadi kan apa nih bertentangan dengan yang di sini. Mm-mm. Nanti cek kembali, Pak, ya, Oke yang di dan seterusnya lampiran. ya. Ya, ini lampirannya ada berapa sih, Pak? Ada 2 ya? Ah, ya dilepas saja Mbak seperti kemarin.
Oh, lampirannya cuma satu ya? Ah, ya, oke. Mm-mm. Nah, oke. Cuma kalau memang mau eh, lebih tinggi kekuatan hukumnya bisa dimasukkan di Perbup. Cuma kalau memang dirasa nanti bakalan ada perubahan dan segala macam. Ya, enaknya sih pakai keputusan kepala dinas saja biar nggak repot. Ini untuk penilaian per SKPD, per OPD atau puskesmas, Pak? Apanya? Yang pasal 27. Ini Yang nanti untuk pasal ini, dua puluh Mbak, tujuh. per jenis fasilitas pelayanan kesehatan Ini untuk di puskesmas, Pak ya, di puskesmas. dan jejaringnya. Yang di yang untuk di puskesmas yang dinilai atau gimana? Eh, Ya, untuk vaskes yang dinilai. Karena kan nanti ini Mbak, apa nih, belum. di evaluasi kota layak anak ini ada pertanyaan. Berapa persentase Oh, iya, vaskes iya, yang iya, ramah anak? iya, Nah, gitu. iya, 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 Makanya iya, kita iya. mesti punya apa indikatornya sehingga nanti waktu menilai itu kan ada standarnya. Berarti kan eh, puskesmas nih Pak di bawah dari Dinkes. Ya, Berarti nggak apa-apa aja dengan peraturan atau ya nggak apa-apa kepala aja dinas ditetapkan ya. oleh Dinkes. Kecuali dia sifatnya di luar, di bawah asuhan dari Dinkes. Kalau misalkan ke Hmm, OPD mending di Perbup sih Pak. Bukan Oke. ke OPD kan? Bukan ke OPD kan? Ini hanya Ya, untuk vaskes saja. ya oke. Nggak apa-apa aja diatur oleh kepala dinas. Oke sih Pak, mungkin itu dulu Pak dari kami Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan, kita mulai dari DP3 PPKB. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas Oke, kesempatannya. silakan Bu Elda. Kami dari Dinas DP3 PPKB mengucapkan terima kasih juga atas Raperbub ini. Setelah kami baca, memang sudah memenuhi prinsip perlindungan hak anak. Yang pertama itu tentang non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk berpartisipasi serta penghargaan terhadap anak. Cuman dari Raperbub ini eh, kami tidak melihat tentang pelayanan penjangkauan terhadap anak, Pak. Cuman sampai di poin rujukan kalau tidak salah di pasal 19 itu ada tentang perlindungan anak, pengaduan dan rujukan. Nah, saran Nah, kami bentuknya kalau apa tuh bisa Bu penjangkauan ini? penjangkauan ini Pak. Eh, Tindakan kita itu untuk melakukan penjangkauan kesehatan anak yang dimasukkan misalnya pada saat kunjungan ke rumah mungkin ada kasus kekerasan. Jadi kita bersama-sama dengan dinas terkait biasanya dengan UPT PPA ataupun DP3 PPKB kami biasanya melakukan langsung datang ke tempatnya Pak, ke tempat kejadian melakukan penjangkauan seperti itu Pak. Nah, saran Ibu kira-kira ini mau dimasukkan di pasal berapa? Kalau kami mungkin bisa ditambahkan di pasal 19, Pak. Cuman saya kurang paham deh untuk penyusunan dari segi hukumnya seperti apa. Mungkin bisa ditambahkan di situ, Pak, yang bab 4 itu, pasal 19, perlindungan anak, pengaduan, rujukan, dan penjangkauan. Mungkin ada apa masukan mungkin dari bagian hukum apakah bisa seperti itu? Maksudnya yang di pasal di ayat 2-nya apa gimana, Bu? Ini saya share dulu ya. Oh ya, Pak. Pasal 19 ini ayat berapa? Ibu tambahkan.
Nah, jujur Pak, saya kurang paham untuk penambahannya seperti apa. Cuman di indikator pelayanan puskesmas anak ini ada indikator tentang pelayanan penjangkauan kesehatan anak. Targetnya itu UKS yang ada di sekolah, mungkin ada panti asuhan maupun PAUD HI yang terjangkau pelayanan puskesmas, Pak. Oh iya ya. Nah, gimana nih Bu kata-katanya nih? Berarti Ibu sebenarnya menambahkan satu pasal lagi nih Bu nih ke penjangkauan. Kalau di pasal 19 aja kita tambahkan gimana, Pak? Apa kata-katanya? Mis- Misalnya perlindungan anak, pengaduan, rujukan, dan penjangkauan. Mungkin ditambah poinnya yang nomor 3. Cuma Ibu harus di pasalnya harus ada ininya Bu, ada apa nih? Ada penjelasannya. Kan kayak perlindungan ini di pasal 19, pengaduan di pasal 20, terus rujukannya di pasal 21. Nah, berarti kalau Ibu tambah di penjangkauan, Ibu di pasal 22. Nah, bunyinya apa? Bunyinya pelayanan penjangkauan kesehatan anak. Mau nanya penjangkauan tuh kegiatannya apa aja ya Bu ya? Kegiatan yang ada di UKS, Pak. Di sekolah ataupun ada yang di panti, targetnya itu kemudian juga PAUD HI. Nggak, maksudnya yang di UKS tuh isinya itu apa Bu? Penyuluhan kah atau apa gitu? Nggak, tindakan yang di PAUD tuh apa sebenarnya anunya Bu? Penyuluhan kah? Ini kah? Maksud kami, Izin Pak, maksud saya kalau memang izin Pak menambahkan yang dari Bu Kabi tadi untuk kegiatan penjangkauan ini terdiri atas kegiatan di posyandu atau kegiatan seperti pemeriksaan penjaringan di tingkat sekolah, misalkan saja ada pemeriksaan HB, kemudian penimbangan, seperti itu Pak. Dan juga mungkin di wilayah-wilayah yang jauh, yang mungkin saja tidak ada atau ada susahnya untuk terjangkau info untuk berhubungan langsung dengan PT PPA, boleh dibantu dari teman-teman yang ada tingkat puskesmas untuk melaksanakan penjangkauan mungkin bersama lintas sektor terkait. Bagaimana misalkan saja anak ini mengalami eh, masalah dalam kekerasan, misalkan korban KDRT yang perlu penanganan secara medis, mungkin bisa dilaksanakan penjangkauan lebih lanjut, bagaimana proses penyembuhannya, dan dapat dilaporkan kembali ke pihak kami dari DP3 PPKB atau ke lintas sektor yang mempunyai wewenang juga. Oh gitu. Izin Pak Jumatil, kalau kegiatannya itu kan kalau saya lihat di pasal 19 itu kan ada itu penanganan awal dan melibatkan pendamping. Kemudian kalau memang itu isinya nanti di penjangkauan itu penyuluhan kan ada di pencegahan. Nah, maksud kami itu kalau memang ada kegiatannya tuh ada di A sampai F itu berarti sudah mencakup menurut mungkin di penjelasannya aja yang nanti dijelaskan bahwa di dalam kegiatan mekanisme perlindungan pasal 2 itu nanti dimasukkan di penjelasan bahwa ada kegiatan di sana ada penjangkauan dan lain-lain. Soalnya penjangkauan ini bahasanya agak teknis kan, bahasa teknis, tapi sudah ada di poin A, C sama E. Nah, jadi mungkin itu Pak Jumatil, tapi terserah nanti tim Dinas Kesehatan untuk menelaah lebih lanjut. Izin Ini Pak DP3 Jum PPKB Atil. termasuk tim penyusun ini. Izin Pak Jum Atil. Ya, Gitu, silakan. gitu. Ya, silakan. Saran saya sih karena memang itu kalau penjangkauan itu misalnya di UKS itu kegiatannya penyuluhan kan ada di pencegahan berarti. Ada yang lebih umum Pak. Kalau normanya kan lebih umum itu kan lebih enak.
Nanti di penjelasan itu baru kita jelaskan bahwa di pencegahan itu salah satunya nanti ada penjangkauan dan lain-lain. Itu sih saran saya supaya lebih umum dan kita juga bisa lebih melaksanakan. Oke, Izin silakan ada Pak, komentar lagi. menambahkan Pak, untuk penjangkauan ini kan kita ada target ini UKS di sekolah-sekolah. Nah, mungkin bisa kerjasama dengan dinas pendidikan karena biasanya di tiap sekolah itu ada tim pencegahan kekerasan terhadap anak, Pak. Sebagai informasinya. Oke, makasih. Oke. Oke, ini nanti bisa aja kalau memang mau ada apa nih hal-hal pengkhususan nanti dirapatkan lagi di tim sebelum nanti diselesaikan di bagian umum ya. Oke, terima kasih. Apa? Kita coba rumuskan nanti kalau memang perlu penambahan pasal atau cukup dengan pasal yang ada. Oke, silakan dari berikutnya dari Dinas Pendidikan ada yang mewakili. Ini ada Pak Rudi ini dari Disdik. Ada masukan Pak Rudi? Agenda bukan agenda kita ngomong perlindungan anak yang panduan gitu lah narai. Pak Rudi dari Disdik ada masukan? Kalau tidak ada, coba kita lihat dari Dinas Sosial. Oh, di Insos kayaknya nggak ada nih ya. Dari Kominfo juga nggak ada. Dari teman-teman yang ada di Vaskes, Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas yang lain, ada yang mau menambahkan? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk daftar hadirnya untuk diisi karena ini baru 15 orang yang mengisi ya. Ini saya share ulang daftar hadirnya. Mohon untuk mengisi daftar hadir. Jadi untuk bahan ini sudah di-share di chat ya. Ada peraturan bupatinya, ada raperbuknya, apa nih presentasi tadi, penjelasan. Nah, silakan nanti diberikan masukan ya. Silakan teman-teman yang dari Puskesmas, dari Pustu, Puskesdes, Polindes yang hadir. Ini hadir nih rekor nih hari ini ya, sebanyak 62 orang. Karena kita melibatkan teman-teman dari eh, semua vaskes ya. Silakan mengisi daftar hadirnya dulu. Ini sudah bergerak sampai 35 orang.
Mungkin nanti ini Pak, saya pelajari dulu Pak. Nanti kalau saya kasih masukan, saya japri-japri boleh Pak? Oke, silakan. Oke, karena baru tadi pagi Pak Agat itu Ya, ini lupa harusnya kemarin hari Jumat nih, cuma apa? Karena banyak acara, baru di-share tadi pagi. jadi nanti saya pelajari dulu. Nanti kalau memang ada masukan untuk Bapak nanti ini. Baru Pak Agat juga nanti tadi pagi baru memerintahkan untuk saya mengikuti Pak. Jadi belum saya baca semua, baru mengikuti yang hasil diskusi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk pihak puskesmas sebenarnya untuk undangan itu sudah dibagi semuanya ya, sebenarnya untuk semua hari itu sudah dibagi alamatnya, termasuk juga dengan meeting ID serta linknya ya yang di grup manajemen. Nah, kemudian untuk bahannya itu di bawahnya saya ada share folder ya. Nah, di folder itu sudah lengkap semua semua mulai dari SK-nya ya, SK-nya walaupun sedang dikerjakan oleh bagian hukum ya. Kemudian di situ sudah ada yang kedua itu adalah rubber book-nya secara naskah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penjelasannya ya. Jadi itu paket-paket yang sudah disiapkan di folder yang diberikan kepada pimpinan Pusmas. Jadi nanti bisa dipanjat lagi ininya foldernya, sambil juga nanti tiap hari saya tetap share undangan, kemudian WhatsApp-nya serta perbub yang akan dibahas setiap hari. Ya, diusahakan untuk yang besok itu kita bisa share hari ini bahannya ya. Karena ini akan berlangsung sampai hari Jumat ya. Ini sudah 46 yang mengisi daftar hadir ya, masih ada sekitar 20-an lagi yang belum mengisi. Ini masih ditunggu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih mau memberikan masukan terhadap rancangan peraturan Bupati ya, standar minimal untuk pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan ya. Ini mungkin juga untuk mengingatkan kepada para pimpinan puskesmas, saya ucapkan terima kasih ya terhadap pengisian survei penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan ya. Nah, cuma memang ini agak rancangan kemarin, rancangan surveinya agak kurang detail ya, sehingga ketika ditanya jenis fasilitasnya, harusnya kemarin saya fokus kepada namanya itu kadang-kadang agak beda-beda penyebutannya, sehingga ketika direkap itu keberadaan desanya agak kurang terdeteksi ya. Jadi sampai saat ini untuk fasilitas penanganan kesehatan yang sudah mengisi survei itu sebanyak 269 ya. Nah, kalau dari segi jumlah, kalau kita hitung secara jumlah desa ini sudah semua ya. Cuma masalahnya kan yang mengisi ini bukan cuma puskesmas, kemudian pustu, puskesmas serta polindes, tapi juga ada klinik-klinik ya, baik itu klinik perusahaan, kemudian klinik pratama ya, kemudian ada juga praktek dokter, praktek bidan ya, praktek perawat atau praktek-praktek yang lain, kemudian juga sarana yang lain ya, seperti misalnya kalau ada apotek dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini rekapannya agak susah ya. Jadi mungkin nanti kalau sebenarnya sudah sampai batas waktunya nanti sampai 16 ini, mungkin kita tutup saja ya. Oke, ini sudah 48 yang mengisi daftar hadir. Ini mungkin yang lainnya masih sibuk pelayanan ya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan masukan?
Kalau tidak ada seperti biasa, seperti kemarin, mohon dibuka kamera. Kita mau ambil fotonya, ya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya untuk foto bareng, ya. Silakan nih Deslina Ristiani, Pak Agat, Yusiana, Bu Beatrice, Bu Helda nggak buka kamera. Oke, Pak Agat nih lagi sibuk kali. Oke, saya hitung ya. Irna Lestari, ini kayaknya kameranya lagi bermasalah. Oh, Bu Helda ini. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, itu untuk lembar pertama. Kemudian untuk lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk lembar ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Insya Allah besok kita akan kembali membahas paperbook yang lain, ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.